Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai teks eksposisi. Jadi, apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Untuk mempertegas masalah yang disampaikan, biasanya teks eksposisi dilengkapi dengan gambar dan juga data statistik. Tujuannya agar pembaca mendapatkan informasi dan juga pengetahuan. Selanjutnya ada unsur-unsur teks eksposisi. Yang pertama, ada gagasan atau opini. Gagasan atau opini adalah pernyataan yang berisi pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang. Seperti contoh, yang pertama, virus corona sangatlah berbahaya. Yang kedua, gugus tugas sudah bekerja dengan baik. Yang kedua, faktor pendukung gagasan. Faktor pendukung gagasan adalah hal yang merupakan kenyataan yang sudah benar-benar ada dan sudah terjadi. Seperti contoh, virus corona menyebar di Indonesia sejak tahun 2020. Yang kedua, contohnya, jumlah penderita virus corona saat ini di Indonesia mencapai 57.000 jiwa. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang pertama, bersifat objektif. Teks eksposisi haruslah bersifat objektif dan juga berusaha untuk menjelaskan sesuatu. Yang kedua, bersifat informatif. Artinya, sebagai teks eksposisi harus memiliki gaya tulisan yang bersifat informatif, yang pasti di dalam teks eksposisi memuat sebuah informasi untuk pembaca. Yang ketiga, memuat fakta. Fakta dalam teks eksposisi dipakai sebagai alat kontribusi dan sebagai alat untuk mengkonkretkan informasi. Yang terakhir, menggunakan bahasa baku. Karena berisi informasi yang harus mudah dimengerti oleh pembaca, dan pembaca pun harus juga mendapatkan informasinya, maka teks eksposisi harus menggunakan bahasa yang baku. Selanjutnya, jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi ada 8. Yang pertama ada eksposisi definisi, yang kedua ada proses, yang ketiga ada ilustrasi, yang keempat ada pertentangan, yang kelima ada perbandingan, yang keenam ada klasifikasi, yang ketujuh ada eksposisi berita, dan yang terakhir eksposisi analisis. Kira-kira apa saja perbedaan di antara kedelapan ini ya? Yuk kita simak lagi. Yang pertama ada eksposisi definisi. Eksposisi definisi ini menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberikan penjelasan dengan batasan makna. Seperti contoh di bawah ini, sudah ada contoh dari eksposisi definisi. Kira-kira yang menjadi ciri dari teks eksposisi definisi itu apa ya? Ada kata adalah. Di sini sudah dijelaskan bahwa globalisasi adalah proses ketika dunia menjadi semakin saling terhubung sebagai hasil dari peningkatan perdagangan dan pertukaran budaya secara masif. Dengan ditambah penjelasan lagi, globalisasi telah meningkatkan produksi barang dan jasa. Perusahaan yang dimaksud bukan lagi perusahaan nasional, tetapi perusahaan multinasional dengan anak perusahaan di banyak negara. Jadi, definisi di dalam eksposisi ini haruslah memberikan penjelasan dengan dibatasi juga dengan makna-maknanya. Jadi, tidak perlu mengetahui lebih lanjut lagi mengenai jenis-jenis dari globalisasi ataupun yang lain sebagainya. Jadi, eksposisi definisi hanya membuat dari definisi teks tersebut. Yang kedua ada eksposisi proses. Wah, ini kira-kira apa perbedaannya ya dengan teks prosedur? Nah, jadi eksposisi proses ini merupakan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu atau dalam pembuatan hal tertentu. Seperti contoh,
Pohon anggur di samping buahnya yang digunakan untuk pembuatan minuman, daunnya pun dapat digunakan sebagai bahan untuk pembersih wajah. Caranya, dengan kata caranya sudah digarisbawahi di situ, itu merupakan sebuah langkah-langkah dan itu adalah salah satu contoh dari eksposisi proses. Yang ketiga ada eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. Nah, penggambaran dari eksposisi ilustrasi ini melihat kesamaan sifat dari topik yang satu ke topik yang lainnya dengan ciri-ciri kata-kata seperti ini nih, ada konjungsi. Konjungsi seperti kata penghubung yaitu seperti, atau bagaikan. Yang kedua juga ada nominanya. Nomina seperti contoh ibarat. Kita langsung melihat contohnya ya. Nah, ini dia contoh dari eksposisi ilustrasi. Salah satu tanda pemanasan global adalah peningkatan suhu udara di bumi. Pada suatu kondisi tertentu, suhu udara di bumi diibaratkan. Nah, tadi kata ibarat itu termasuk ke dalam nomina. Kita lanjutkan ya. Jadi di definisi eksposisi definisi berbeda dengan eksposisi ilustrasi yang dimana eksposisi definisi sebelumnya menjelaskan tentang pengertian dari globalisasi, sementara dari ilustrasi di sini lebih menjelaskan kembali. Dengan kata diibaratkan itu adalah sebuah kata nomina. Selanjutnya ada eksposisi pertentangan. Eksposisi pertentangan berisi topik yang dijelaskan dari sisi kontradiksi. Biasanya eksposisi ini berhubungan dengan topik yang lainnya, seperti ciri-ciri di bawah ini. Ada konjungsi intrakalimat, ada tetapi, dan juga sedangkan. Lalu di konjungsi antar kalimat biasanya menggunakan kata akan tetapi, meskipun demikian, namun, dan juga sebaliknya. Sebagai contoh dari eksposisi pertentangan, di sini didapatkan sebuah informasi terdapat keunikan yang sangat menarik dari planet Merkurius. Lama rotasi dari revolusi planet ini berbanding terbalik. Untuk berevolusi mengitari matahari, biasanya Merkurius membutuhkan waktu selama 88 hari. Sebaliknya ini adalah salah satu contoh, untuk berputar pada porosnya pada 54 hari adalah waktu yang dibutuhkan oleh planet Merkurius. Perbedaannya pun sangat mencolok dengan bumi yang hanya membutuhkan waktu 1 hari. Wah, ini dia salah satu contoh dari eksposisi pertentangan. Selanjutnya, tadi sebelumnya ada eksposisi pertentangan, kita lanjut ke eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan adalah membandingkan antara satu dengan yang lainnya, menjadi ciri-ciri dari teks eksposisi perbandingan. Dengan demikian, pembahasan suatu persoalan akan lebih jelas daripada hanya dengan berfokus pada persoalan itu sendiri. Sebagai contoh, di Indonesia, kurva jumlah kasus positif terus naik. Hal tersebut karena melonggarnya PSBB dan juga tidak tertibnya masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Padahal di Vietnam telah berhasil menangani kasus virus corona di negaranya karena peraturan dan protokol kesehatan dijalani oleh segenap pemerintah maupun masyarakatnya. Jika saja Indonesia mampu mengendalikan penyebaran virus tersebut, bisa jadi kasus pun tidak semakin melonjak. Nah, ini adalah contoh dari eksposisi perbandingan di mana informasi di sini membandingkan dengan negara Vietnam dengan Indonesia, karena di negara Vietnam warganya lebih tertib menjalani peraturan PSBB. Jadi di Indonesia pun harus seperti itu supaya kasus virus di Indonesia pun segera menurun. Selanjutnya ada eksposisi klasifikasi. Eksposisi klasifikasi berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi suatu ke dalam golongan tertentu. Terdapat dua pola nih, yang pertama menyeragamkan ke dalam satu kelompok dan yang kedua memisahkan ke kelompok lain.
Sebagai contoh dari eksposisi klasifikasi, di sini ada jurusan sastra Indonesia di Universitas Indonesia. Dan di jurusan sastra Indonesia, ini terbagi menjadi 3 kelompok lagi. 3 kelompok yaitu linguistik, sastra, dan juga filologi. Meskipun ketiganya sama-sama mempelajari tentang bahasa Indonesia, perbedaan terletak dari penggolongan minat para mahasiswa. Linguistik menjadi peminatan bagi mahasiswa yang fokus terhadap ilmu tata bahasa, sementara itu mahasiswa yang menaruh perhatian utama pada seni yang mediumnya bahasa menempatkan sastra sebagai peminatan. Selanjutnya juga ada peminatan filologi yang dikhususkan untuk para mahasiswa yang ingin menelusuri bahasa Indonesia klasik yang dipelajari dari naskah-naskah kuno. Ini adalah contoh dari eksposisi klasifikasi yang dimana jurusan sastra Indonesia terbagi lagi menjadi 3 minat, yaitu linguistik, sastra, dan juga filologi. Nah, sebagai contoh lain, eksposisi klasifikasi itu apa? Kita bisa lihat bahwa hewan itu dibagi berdasarkan makanannya dibagi menjadi 3, yaitu ada karnivora, memakan sesama, selanjutnya ada herbivora, yang memakan tumbuh-tumbuhan, dan juga omnivora, yang memakan sesama hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ada eksposisi dari berita. Eksposisi berita biasanya informasi terdapat pada media massa yang bersifat aktual dan juga faktual. Sebagai contoh di bawah ini, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Manik Marga Mahendra, menjadi sorotan publik setelah aksinya menyatakan secara lantang bahwa DPR adalah singkatan dari Dewan Pengkhianat Rakyat. Aksinya tersebut dilontari dari bentuk protesnya yang mewakili suara para mahasiswa Indonesia yang menolak RKUHP. Selanjutnya, eksposisi analisis. Eksposisi analisis berisi pengamatan yang mendalam, lalu pada bagian argumentasi dibahas secara bertahap. Sebagai contoh di bawah ini, saya meyakini bahwa adanya berbagai lembaga bimbingan belajar merupakan bentuk dari gagalnya sistem pendidikan di Indonesia. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Yang pertama, tak sedikit peserta didik yang kalah bersaing dengan para peserta didik lain yang mengikuti bimbel yang dilihat dari segi nilai pada tiap-tiap mata pelajaran yang diampu. Ini adalah contoh dari eksposisi analisis. Nah, di sini juga ada contoh dari teks eksposisi secara umum, pentingnya meminum air putih untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya ada struktur teks eksposisi. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumentasi, dan yang terakhir ada penegasan ulang. Tesis bisa disebut juga sebagai pandangan umum yang berada pada bagian pembuka teks yang berisi isu, permasalahan, dan juga pandangan umum penulis, yang dimana penulis dari teks eksposisi tersebut bisa memberikan pandangan umum tentang apa yang ia tulis. Yang kedua ada argumentasi. Yang pertama, memuat alasan berupa pendapat, fakta, dan juga data yang mendukung dari tesis yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang kedua, berisi penjelasan lebih mendalam tentang pernyataan tesis atau pendapat yang diyakini kebenarannya melewat pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumen penulis. Dan yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang biasanya berada di bagian penutup teks eksposisi. Penegasan ulang ini biasanya berisi simpulan atau rangkuman dari teks eksposisi itu sendiri. Nah, di sini ada salah satu contoh dari teks eksposisi yang sudah dimuat berdasarkan strukturnya dengan judul "Membuang sampah di sungai membahayakan lingkungan sekitar". Bisa dilihat dengan warna merah. Tulisan berwarna merah ini dalam teks eksposisi ini berarti pernyataan pendapat atau tesis. Lalu, untuk warna biru ini bisa digolongkan sebagai argumentasi dalam teks eksposisi. Dan yang terakhir, ini adalah penegasan ulang dengan warna hijau yang berarti kesimpulan dari teks eksposisi tersebut.
Baiklah, kita sudah berada di penghujung pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk terus belajar bahasa Indonesia. Terima kasih.